Bab 761. Jeremy ingat bagaimana Anya menghisap racun dari tubuhnya, bagaimana dia membawakannya makanan dan obat setiap hari, dan betapa lucunya dia saat memanggilnya, Tuan. Ia menyimpan perasaan khusus untuk gadis itu sejak saat itu. Bukan cinta, melainkan rasa syukur karena telah menyelamatkan nyawanya. Sekalipun ia dibutakan oleh bisa ular di tubuhnya, ia masih bisa mengingat semuanya dengan jelas. Semuanya, kecuali tatapan gadis itu. Kemudian, ketika Anya datang mencarinya sambil membawa gelang itu, ia merasa ada yang berbeda pada Anya. Karena tak mampu menjelaskannya, ia hanya menganggapnya hanya khayalannya. Jeremy merasa sangat bersalah setelah mengetahui Anya tidak bisa punya anak dan kesehatannya tidak pernah pulih akibat bisa ular yang dihisapnya dari tubuhnya. Sejak saat itu, Jeremy berusaha menebus kesalahannya, tetapi satu hal yang diinginkan Anya darinya, tak bisa ia berikan. Setelah bernostalgia, Jeremy mengembalikan gelang itu ke tangan Anya. Janjiku padamu masih berlaku, jadi ambillah kembali gelang ini. Ini milikmu selamanya. Ia lalu berdiri, mengangkat Joey dari sofa, dan pergi ke kamar tamu di lantai atas. Ia berhenti berjalan ketika melewati Corin dan menatapnya dengan pandangan bingung. Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali, novel drama. Corin tidak berkata apa-apa lagi dan hanya mengangguk. Anya telah mendapatkan apa yang ia cari. Ia mengenakan gelang itu dan melambaikannya di depan Corin sambil tersenyum puas seolah berkata, lihat ini. Selama aku punya gelang ini, Jeremy akan selalu menjagamu. Sisiku. Dia lalu melotot ke arahnya dengan merendahkan sebelum berbalik mengikuti Jeremy dan Joey ke kamar tamu. Corin memperhatikan mereka bertiga pergi dengan cemas. Corin, anakmu nanti harus berebut perhatian ayahnya dengan anak Anya setelah lahir. Apa itu tidak mengganggumu? Tanya Jason. Pertanyaannya menyadarkan Corin dari lamunannya. Ia meliriknya sekilas dan berpikir, dia dan mulutnya yang bodoh itu. Sayang sekali pria tampan seperti dia cuma tahu cara menggangguku dengan mulut bodohnya itu. Itu bukan urusanmu, kata Corin. Jason mengangkat bahu dan tersenyum. Ayolah, Corin, jangan terlalu dingin padaku. Aku hanya berbaik hati memperingatkanmu. Corin memutar matanya ke arahnya. Seolah-olah. Tentu saja, sejujurnya, hatiku hancur melihatmu seperti ini. Katakan padaku, bagaimana rasanya melihat suamimu pergi dengan wanita lain dan anaknya. Aku pasti akan sangat kecewa padanya kalau aku jadi kamu. Corin tak sempat meratapi nasibnya karena ada sesuatu yang familiar pada gelang itu. Ia yakin pernah melihatnya sebelumnya, tapi di mana? Bab 762. Saat itu, pertunjukan kembang api telah berakhir dan hembusan angin kencang bertiup. Tak seorang pun di luar balkon menyadari kedatangan Anya karena suara kembang api yang begitu keras, jadi mereka terkejut melihat Corin dan Jason sedang mengobrol di sofa, sementara Jeremy tak terlihat saat mereka masuk. Zeke duduk dan bertanya, Corin, di mana Jeremy? Corin menunjuk tangga dengan dagunya. Dia naik ke kamar tamu. Annie duduk di samping Corin dan bertanya, kenapa paman Jeremy pergi ke sana? Bagaimana mungkin dia meninggalkanmu sendirian di sini? Corin tidak menjawab dan hanya menyeruput jusnya. Annie, sebagai anak yang mudah teralihkan, tidak terlalu memikirkannya. Dia segera mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan foto-foto pertunjukan kembang api yang diambilnya kepada Corin. Lihat, Corin. Cantik, kan? Corin menunduk dan melihat foto-foto kembang api Annie yang diunggah daring telah mendapatkan banyak suka. Ia tersenyum dan mengangguk setuju. Ya, memang begitu. Benar, aku juga berpikir begitu, kata Annie gembira. Ia menyibukkan diri dengan membalas komentar di bawah foto-foto itu, novel drama. Lukas berjalan dengan anggun, membawa embusan angin dingin. Ia kemudian dengan hati-hati duduk di samping Corin dan bertanya dengan lembut, kenapa kamu tidak tinggal sampai pertunjukan selesai? Apa kamu tidak suka kembang api biru itu? Corin meliriknya tanpa ekspresi. Tidak, mereka cantik. Terima kasih. Berapa biaya pertunjukan kembang apinya? Aku akan mengembalikannya padamu beserta biaya makan malam nanti. Lukas hampir tersedak mendengar kata-katanya. Pertunjukan kembang api dan makan malam ini adalah hadiahku untukmu. Kau tak perlu membalasnya,
katanya sambil mengerutkan kening. Corin tersenyum. Terima kasih, tapi aku tidak bisa menerima hadiahnya. Lagi pula, kita bukan teman atau keluarga, jadi aku yang harus membayar semuanya. Kalau tidak, aku tidak akan pernah ke sini lagi. Kata-katanya menusuk hati Lukas. Ia menghela napas berat dan tak berkata apa-apa lagi. Saat itu, seorang pelayan datang membawa selimut yang diperintahkan Lukas. Lukas menawarkan selimut itu kepada Corin, sambil berkata, anginnya akan semakin dingin. Pakai ini supaya kamu tidak kedinginan. Terima kasih, kata Corin sambil tersenyum sambil menerima selimut itu. Namun, alih-alih menyelimuti dirinya sendiri, ia justru menyampirkannya di bahu Ani. Ini, Ani, jangan sampai masuk angin. Ani begitu fokus membalas pesan teman-temannya sehingga ia terkejut dengan kebaikan hati yang tiba-tiba itu. Ia menatap Corin dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Corin. Kau baik sekali padaku. Meskipun Corin sedikit lebih muda dari Ani, ia memperlakukan Ani seperti adik perempuannya sendiri. Tentu saja, kamu sekarang keponakanku. Jadilah anak baik dan kembalilah bermain ponselmu, katanya sambil menepuk-nepuk kepala Ani. Lukas terdiam. Kenapa dia keras kepala sekali? Itu cuma selimut. Sepertinya dia bertekad untuk tidak menerimaku sebagai saudaranya. Sementara itu, Zeke dan Jason sedang duduk dan minum agak jauh dari Corin dan rombongan. Zeke mencondongkan tubuh ke arah Jason dan berbisik, Jason, apa kau sadar betapa anehnya Lukas hari ini? Kenapa orang seperti dia mau melakukan semua ini agar Corin menyukainya? Jason menghabiskan anggurnya dan meliriknya dengan bosan. Kapan kamu akan berhenti bergosip tentang orang lain? Cih, kamu sama sekali nggak seru, kata Zeke kesal. Dia nggak ngangka bakal dapat respons sedingin itu dari Jason. Yah, masih lebih baik daripada jadi tukang gosip, kata Jason sambil mengejek. Bab 763. Zeke tidak setuju dengan Jason. Jangan bilang kau juga tidak merasa aneh. Maksudku, kita semua tahu Lukas menganggap semua orang lebih rendah darinya, jadi kenapa dia harus merendahkan harga dirinya di depan Corin? Kau tahu apa yang kupikirkan? Lukas mungkin mencoba membalaskan dendamannya dengan merebut Corin dari Jeremy. Wah, kamu harus jadi penulis naskah, kata Jason dengan nada sarkastis. Bicara sama kamu itu kayak ngomong sama tembok. Nggak ada gunanya, geram Zeke. Ani baru saja selesai membalas komentar teman-temannya. Ia sangat gembira dengan semua pujian yang dilontarkan kepadanya dan ingin mencari hal lain untuk dipamerkan, jadi ia menyalakan kamera ponselnya dan menarik Corin. Coba bilang keju, Corin. Nanti aku posting foto kita biar semua orang tahu kalau aku baru punya bibi mertua baru. Corin tersenyum tak berdaya ke arah kamera depan telepon. Namun, setelah memeriksa fotonya, Ani tampak kesal. Kamera depannya nggak guna. Lihat saja fotonya buram. Ayo kita coba lagi pakai kamera belakang. Kamera belakang ponsel menyala sebelum Corin sempat menolak, tetapi Ani juga tampak tidak senang dengan foto terbarunya. Foto sebelumnya terlalu buram, tetapi kali ini, karena keduanya tidak terlihat dalam bingkai akibat sudut pengambilan. Susah banget nemu sudut yang pas pakai kamera belakang. Corin hendak menyuruh Ani untuk berhenti mencoba ketika Jason tiba-tiba datang dan berkata, bagaimana kalau aku bantu kamu mengambil foto, Ani? Sebelum Corin sempat berkata apa-apa, Ani memberikan ponselnya kepada Jason. Tentu saja, pastikan kamu mengambil foto kami dengan baik. Jason tersenyum dan menyingkirkan ponsel Ani. Lalu ia mengeluarkan ponselnya dari saku. Kita pakai ponselku saja, kameraku beresolusi sangat tinggi. Corin tidak ingin Jason menyimpan fotonya di ponselnya, tetapi sebelum ia sempat menghentikannya, Ani berkata dengan riang, oke, tentu. Ingat untuk mengirimkan fotonya nanti. Corin terdiam. Jason mengarahkan kamera ponselnya ke Corin dan Ani, lalu mengutak-atik fokusnya sebelum berkata, siap. 1, 2, 3. Tersenyumlah. Karena tidak ingin merusak pesta, Corin memberikan senyum terbaiknya ke kamera. Jason mengambil beberapa foto lagi sebelum memberi mereka tanda, oke. Oke, bagus. Seharusnya sudah cukup. Coba kulihat.
Seru Annie bersemangat sambil berlari menghampiri Jason. Hei, kau benar. Kameramu memang beresolusi tinggi. Lihat betapa jernihnya foto-foto itu. Aku bahkan bisa menghitung helaian rambut di kepala kita. Ia menelusuri album-album foto hingga menemukan sebuah foto yang lucu. Di foto itu, Lukas memiringkan kepalanya, tetapi sudutnya membuatnya tampak seperti sedang menyandarkan kepalanya di bahu Corinne. Annie tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Corinne, lihat. Cara Tuan Lukas memiringkan kepalanya membuatnya terlihat seperti anjing peliharaanku. Hahaha. Lukas terdiam. Corinne sebenarnya tidak tertarik melihat foto-foto itu, tetapi rasa penasarannya terusik ketika melihat Annie tertawa seperti itu. Ia menoleh ke arah yang ditunjuk Annie, dan senyum langsung tersungging di wajahnya. Kau benar, dia memang mirip anjing. Lukas bahkan lebih terdiam. Jason menerima pesan dari Lukas segera setelah dia mendapatkan kembali ponselnya. Kirimkan saya fotonya. Jason bingung, lalu tersenyum dan mengetik, yang mana? Perlukah Anda bertanya? Ding. Lukas menyimpan foto dirinya yang sedang fotobombing Corinne ke ponselnya segera setelah ia menerimanya dari Jason. Meskipun ia terlihat aneh di foto itu, bagaimanapun juga itu tetap foto pertama yang memperlihatkan dirinya dan Corinne bersama, dan itu sudah cukup baginya untuk menghargainya. Bab 764. Tepat ketika Lukas menatap foto itu dalam keadaan linglung. Hei Jason, kalian foto-foto. Tanya Anya penasaran dari belakang Jason. Ia datang tepat waktu untuk melihat sekilas foto-foto di ponsel Jason. Jason berbalik dan tersenyum padanya. Ya, kamu mau bawa satu juga? Anya menggeleng. Enggak, makasih. Aku nggak pakai riasan hari ini, jadi nanti aku kelihatan jelek di foto. Omong kosong. Kamu cantik bahkan tanpa riasan, kata Jason dengan sopan. Annie memutar bola matanya dan menjulurkan lidah ke arah Anya sambil bergumam dalam hati. Oh, ya ampun. Aku nggak percaya dia berani bilang nggak pakai riasan padahal wajahnya penuh riasan. Dia pikir kita ini apa? Buta. Corinne menyeruput jusnya dengan ekspresi bosan, sudah terbiasa dengan sandiwara Anya. Anya mendengar apa yang dikatakan Annie. Ia melirik Annie dan Corinne sekilas sebelum menyadari Lukas juga ada di sana. Oh, hai, Lukas. Kamu di sini juga. Wajah Lukas memucat mendengar kedatangan Anya yang tiba-tiba. Seharusnya dia sudah di rumah jam segini, pikirnya, tetapi dengan lantang ia bertanya, kapan kamu datang? Anya menghampiri, duduk di sebelah Lukas, dan menyandarkan tubuhnya ke tubuh Lukas seperti biasa. Lukas, Joey terus-menerus menangisi Jeremy, jadi aku meneleponnya untuk menanyakan keberadaannya. Dia bilang dia ada di Lunar Century Manor, jadi kupikir aku akan membawa Joey ke sini untuk menemuinya. Novel drama. Lukas tak bergerak untuk memeluknya. Sebaliknya, wajahnya berubah tegas ketika ia bertanya, kau juga membawa Joey ke sini? Anya agak khawatir melihat betapa tegasnya Lukas. Ia tergagap saat menjelaskan, aku tidak punya pilihan. Joey terus menangis dan menangis. Kenapa kau membawanya keluar selarut ini? Padahal dia masih dalam pemulihan cederanya kemarin. Dia tidak mau tenang, betapapun aku berusaha menghiburnya. Dia bilang dia hanya menginginkan Jeremy. Akhirnya Lukas mengerti kenapa Corinne duduk sendirian sementara Jeremy di lantai atas. Itu semua gara-gara si tukang onar, Anya. Dia mencubit gelabelanya dengan putus asa. Di mana Jeremy sekarang? Dia masih di atas bersama Joey. Aku khawatir dia haus, jadi aku turun untuk mengambilkan minuman untuknya, jawab Anya. Lalu ia mengambil sebotol minuman ringan yang belum dibuka dari meja. Kita bicara nanti saja, Lukas. Aku mau kembali ke atas sekarang. Namun, sebelum pergi, ia tak lupa berpura-pura menjadi gadis baik. Corinne, aku pergi dulu. Kau bersenang-senanglah sekarang, dengar. Kalau butuh sesuatu, jangan malu-malu dan suruh saja para pelayan mengantarkannya, oke? Perkataannya terdengar cukup sopan, tetapi jelas dia mencoba menunjukkan siapa bosnya. Corinne tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu ketika Annie memutar matanya dan berkata dengan galak, oh, jangan khawatir, Nona Anya. Kami tidak akan malu sama sekali. Tempat ini mungkin milikmu, Riveras, tapi untuk satu malam ini,
ini milik Paman Jeremy karena beliau yang membayar hak pakainya. Dengan kata lain, kami pelangganmu, dan seperti kata pepatah, pelanggan adalah raja dan raja tidak pernah menawar. Wajah Anya langsung memucat, dan bahkan senyum palsunya yang khas pun menegang. Kau benar. Aku khawatir tanpa alasan. Annie adalah satu-satunya keponakan Jeremy, dan mereka berdua memiliki hubungan yang sangat dekat. Jadi, tidak akan menguntungkan Anya jika ia bertengkar dengan Annie. Karena itu, ia segera meninggalkan tempat kejadian sebelum situasi menjadi tidak terkendali. Berhenti di situ, kata Corin tiba-tiba. Bab 765. Ya, Corin, tanya Anya sambil berbalik. Corin mengangkat alisnya dan berkata, kalau dia haus, aku sangat menyarankanmu membawakannya air putih, bukan minuman ringan. Minuman ringan tidak begitu menghilangkan dahaga, dan kedua, dia tidak suka. Secercah kebencian terpancar di mata Anya. Benarkah? Tapi Jeremy secara khusus memintaku membawakannya minuman ringan. Kalau aku tidak mengenalnya lebih baik, Corin, aku pasti mengira kau tidak begitu mengenalnya. Baiklah kalau begitu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, kata Corin sambil menyeringai setelah menyesap jusnya. Anya benci bagaimana Corin selalu tak terpengaruh oleh hinaannya, rasanya seperti melayangkan pukulan ke udara dan tak melakukan apapun untuk meredakan amarahnya. Anya mendengus dan pergi dengan minuman ringan di tangannya. Melihat ini, Lukas melirik Corin dengan cemas sebelum dia bangkit dan mengikuti Anya ke atas novel drama. Jason langsung duduk di kursi yang baru saja ditinggalkan Lukas. Ia lalu mengambil sepiring jeruk potong dan menawarkannya kepada Corin. Ini, Corin, makanlah jeruk. Ini akan mendinginkanmu. Corin menatapnya kesal sebelum berkata, apa kau bodoh? Bagaimana bisa makan jeruk bisa mendinginkanmu? Alih-alih marah, Jason hanya tersenyum dan berkata, kalau begitu, minumlah air. Kamu harus memadamkan api di dalam dirimu dengan cara tertentu. Terima kasih, tapi itu tidak perlu karena aku sama sekali tidak marah. Tapi, kamu harus mencuci mulutmu itu dengan sabun dan air. Jason mengangkat bahu dan memasukkan jeruk ke mulutnya sambil menggoyangkan alisnya dengan genit ke arah Corin. Merasakan tatapannya, Corin berbalik dan langsung disambut tatapannya. Wah, aku harus akui dia. Dia pasti pria pertama di alam semesta yang bisa membuat makan jeruk terlihat seksi. Sementara itu, kembali ke kamar tamu di lantai atas. Jeremy, kamu pasti haus. Ini, minumlah, kata Anya sambil menawarkan minuman ringan itu. Jeremy duduk di samping tempat tidur dan menatap Joey yang setengah pingsan dan demam dengan lembut. Ia melirik minuman ringan itu dan berkata dingin, tidak, terima kasih. Aku tidak suka minuman ringan. Kamu bisa minum saja. Tangan Anya membeku di udara. Jantungnya berdebar kencang karena marah ketika ia mengingat peringatan Corin. Karena tidak ingin memaksa Jeremy minum minuman ringan itu, ia menyingkirkannya begitu saja. Joey kelihatannya sudah mulai tenang sekarang setelah kamu di sini, Jeremy, kata Anya lembut sambil menatap Joey. Apakah kamu sudah memberinya obat sebelum kamu datang? Kenapa demamnya tidak kunjung turun? Tanya Jeremy. Anya mengangguk. Aku memang memberinya obat penurun demam, tapi dokter bilang kemungkinan demamnya karena kecemasan. Anak malang itu pasti sangat ingin bertemu denganmu. Kecemasan macam apa yang mungkin dialami anak berusia 1 tahun? Pikir Jeremy. Ia mengerutkan kening dan melihat jam tangannya. Sudah malam. Si kecil itu pasti sudah lelah. Jeremy, kamu harus turun untuk menengok Corin. Aku akan tinggal di sini bersamaannya dan Joey saja, kata Lukas ringan sambil berjalan masuk. Bab 766. Jeremy menatap Lukas dengan heran. Ia tak pernah menyangka Lukas akan melakukan hal seperti itu padanya atau Corin. Kamu yakin? Tanya Jeremy. Lukas berjalan ke tempat tidur untuk memeriksa Joey. Ya, aku yakin. Lagi pula, anak ini adalah tanggung jawab keluargaku. Malahan, kita seharusnya minta maaf karena sudah merepotkanmu. Jeremy menyipitkan mata tak percaya. Bukankah dia yang memintaku menghabiskan lebih banyak waktu dengan Anya? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Lukas, ngapain kamu di sini?
Bukannya kamu seharusnya minum-minum di sana sama teman-temanmu? Tanya Anya sambil mengerutkan kening. Lukas melirik Anya dan berkata dengan penuh arti, Jeremy seharusnya melakukan itu karena dialah bintang malam ini. Anya terdiam. Dia tahu apa yang Lukas coba katakan padanya, tapi sial, dia pasti akan membiarkan Jeremy pergi bersama perempuan jalang itu. Lukas, Joey sangat membutuhkan Jeremy saat ini. Suhu tubuhnya baru saja turun, dan aku khawatir suhunya akan naik lagi kalau Jeremy tidak ada, kata Anya dengan nada memelas. Alih-alih bicara dengan Anya, Lukas malah bertanya pada Joey, "Hei, anak kecil. Boleh aku tinggal bersamamu saja?" Joey ternyata sudah bangun. Dia mengerjap beberapa kali karena tidak nyaman sebelum berkata, Paman. Lukas mencondongkan tubuh lebih dekat padanya. Ya, nak, mau aku tinggal? Joey mengangguk. Paman, tetaplah di sini. Mendengar ini, Jeremy langsung berdiri dan menepuk bahu Lukas. Terima kasih, Bung, novel drama. Lukas mengangguk. Pergilah sekarang. Corin menunggumu di bawah. Oke, Jeremy merasa lebih tenang mengetahui Lukas akan ada di sana untuk menjaga Joey. Satu-satunya kekhawatirannya adalah Corin. Ia takut Corin akan kesepian atau Corin akan marah padanya karena membuatnya menunggu selama itu. Karena itu, ia segera meninggalkan ruangan. Namun, Anya tidak senang dengan perubahan keadaan ini. Ia tidak akan membiarkan Jeremy pergi tanpa perlawanan, apalagi mengingat ia sudah bersusah payah membujuknya naik ke atas. Jeremy, tunggu, biar ku antar kau, teriaknya sambil mengejarnya. Kembalilah sekarang juga, raung Lukas sebelum dia melangkah lebih jauh, seolah-olah dia menduga wanita itu akan melakukan hal itu. Anya berhenti di jalurnya dan berkata, Lukas, aku hanya. Dia cuma mau turun ke bawah untuk mencari istrinya, jadi nggak perlu mengantarnya. Yang lebih penting, apa kamu lupa kalau ada anakmu yang sakit terbaring di tempat tidur ini? Joey juga butuh ibunya, tahu nggak, kata Lukas tegas. Anya melihat ke arah pintu, panik. Tapi, Anya, dengarkan aku. Jangan pernah jadikan Joey alasan untuk merepotkan Jeremy lagi. Datanglah padaku kalau kau butuh bantuan dengan Joey. Aku janji akan mengurus semuanya untukmu, kata Lukas dengan lesu. Tapi Lukas, Jeremy dan aku mengadopsi anak ini bersama-sama. Nama kami berdua tercantum sebagai walinya. Itu artinya dia tanggung jawab kami berdua. Suara Lukas semakin tajam ketika ia menyadari ia tak berhasil meyakinkan Anya. Apa kau lupa kau memohon padanya untuk mengadopsi anak ini bersamamu? Bukankah kau berjanji padanya bahwa ia hanya perlu menuliskan namanya dan kau akan mengurus sisanya? Jeremy hanya setuju untuk mengadopsi Joey bersamamu karena rasa tanggung jawabnya padamu karena telah menyelamatkan hidupnya, tapi disinilah kau, memanggilnya untuk setiap hal kecil. Seharusnya kau malu menyebut dirimu seorang ibu padahal kau bahkan tidak bisa merawat Joey dengan baik. Lihat saja dia terus-menerus terluka sejak kau membawanya pulang. Aku peringatkan kau, Anya, kalau kau tidak merawat Joey dengan baik mulai sekarang, aku akan memberikannya kepada orang yang bisa. Kalau begitu kau bisa menciumnya selamat tinggal. Ancaman Lukas tampaknya telah meninggalkan bekas pada Anya karena dia benar-benar meringkuk ketakutan. Dia tahu bahwa walaupun Lukas memanjakannya dalam banyak hal, dia juga tipe orang yang melakukan apa yang dia katakan. Bab 767. Aku tahu aku salah karena tidak merawat Joey dengan baik, tapi tolong jangan serahkan dia. Aku janji akan menjadi ibu yang lebih baik untuknya mulai sekarang. Pinta Anya sambil menangis. Melihatnya saja sudah cukup membuat Lukas pusing. Ia memijat pangkal hidungnya dan berkata, baiklah. Jaga dia sekarang sementara aku keluar untuk menerima telepon. Ia lalu mengeluarkan ponselnya yang bergetar dan berbalik hendak meninggalkan ruangan, tetapi sebelum ia sempat melangkah, Joey dengan gemetar meraih tangan Lukas. Paman, jangan pergi, katanya lemah, novel drama. Joey ingin memberitahu Lukas bahwa dia takut ditinggal sendirian dengan Anya, yang akan berubah menjadi monster saat tidak ada orang di sekitarnya, tetapi dia tidak bisa. Lukas tidak tahu apa yang dipikirkan Joey, jadi ia hanya mengelus pipinya dan berkata dengan nada membujuk, jadilah anak baik, Joey. Aku janji akan segera kembali, oke. Sementara itu, ibumu akan tinggal di sini bersamamu.
Paman, jangan pergi, aku takut, kata Joey ketakutan. Ia tampak seperti hendak menangis. Lukas langsung curiga pada Anya ketika melihat betapa takutnya Joey saat ditinggal sendirian. Apa dia benar-benar takut pada Anya? Kapan dia jadi sebegitu takutnya pada Anya? Apa Anya sampai kehilangan kesabaran dan meledak-ledak padanya? Ponselnya terus bergetar. Itu panggilan kerja penting, jadi ia tak punya pilihan selain menjawabnya. Setelah berbisik lembut pada Joey, ia segera meninggalkan ruangan. Joey mengulurkan tangannya tanpa daya saat dia melihat Lukas meninggalkan ruangan, tetapi sekeras apapun dia mencoba, dia tidak dapat meraihnya. Begitu pintu tertutup dan langkah kaki Lukas menghilang, Anya langsung menamparkan wajah Joey. Sialan kau, bocah nakal. Kenapa kau lakukan itu? Apa kau mau semua orang di dunia tahu betapa kamu takut padaku? Joey langsung menangis terseduh-seduh. Ia mulai terisak-isak dengan kata-kata yang terbatas, "Mama, maafkan aku." Joey buruk. Tangisannya justru membuat Anya semakin marah. Ia menamparnya lagi, kali ini di mulut. Berhenti menangis sekarang juga. Kalau tidak, aku akan memberimu sesuatu untuk ditangisi saat kita pulang nanti. Joey menggigit bibir bawahnya agar tidak menangis, tetapi ketakutan dan kesedihan di hatinya tidak dapat dihentikan. Beberapa menit kemudian, Lukas kembali ke ruangan, dan hal pertama yang diperhatikannya adalah betapa merahnya wajah Joey dan ada noda air mata di pipinya. Apa yang terjadi? Aku belum keluar selama 5 menit, jadi bagaimana wajah Joey bisa semerah ini? Tanya Lukas sambil mengerutkan kening. Bukankah sudah kubilang kalau demam Joey akan kambuh lagi kalau Jeremy tidak bersamanya? Kata Anya pasrah, pura-pura khawatir memikirkan Joey. Lukas meletakkan tangannya di pipi Joey, pipinya panas sekali. Dia duduk dan berkata lembut, sini, nak. Paman sudah di sini, dan dokter akan segera datang, jadi angkat dagumu. Joey tak berani menangis atau bicara setelah mengalami kekerasan Anya beberapa saat yang lalu. Ia hanya mengangguk lemah. Tiba-tiba, Anya terpikir alasan untuk turun ke bawah. Lukas, aku punya beberapa plester penurun demam di tasku di bawah. Aku akan mengambilnya sekarang. Baiklah, tapi cepatlah, Lukas memperingatkan. Kau berhasil, kata Anya. Ia lalu meninggalkan ruangan dan turun ke bawah, sambil tersenyum puas. Bab 768. Ketika Jeremy turun ke bawah, ia melihat Jason mengoper satu persatu hidangan penutup kepada Corin. Melihat ini, ia mengerutkan kening dan berhenti. Kemarilah, perintahnya. Suaranya memecah ruangan, membuat semua orang terdiam. Corin sedang menikmati hidangan penutupnya dengan lahap, dan ketika ia mendongak, ia melihat Jeremy sedang melotot ke arahnya. Namun, itu tidak menghentikannya untuk menikmati hidangan penutupnya. Kau tidak dengar apa yang kukatakan? Kemari, sekarang. Perintah Jeremy lagi ketika melihat wanita itu tidak berniat melakukannya. Baru kemudian Corin bangkit dan menghampirinya dengan makanan penutup masih di tangannya. Kenapa kamu jadi masam begitu? Jeremy menariknya erat-erat sebelum merebut makanan penutup di tangannya. Bukankah sudah kubilang untuk tidak makan terlalu banyak makanan penutup? Corin cemberut. Kamu lama banget turunnya, dan aku jadi bosan. Lagi pula aku kan nggak bisa minum bareng yang lain, jadi apalagi yang bisa kulakukan selain makan. Kata-katanya menusuk jauh ke dalam jiwanya. Ia langsung merasa jantungnya menegang karena ia tahu ia salah. Maaf, bocah nakal, sudah membuatmu menunggu begitu lama. Kau boleh menghukumku sesukamu, tapi kau harus segera berhenti makan makanan penutup. Corin hanya mendengus dan cemberut. Jarang sekali yang lain melihat Jeremy bersikap begitu tergila-gila. Zeke, sambil meneguk segelas anggurnya, bersandar pada Jason dan berkata, Jeremy, seumur hidupku aku tak pernah membayangkan melihat sisi dirimu yang seperti ini. Mendengar ini, Jeremy hanya melotot ke arahnya. Corin, pastikan kamu menghukum Jeremy sekeras mungkin agar dia belajar untuk tidak meninggalkanmu sendirian seperti ini lagi, kata Zeke nakal. Geralt tidak pernah menjadi tipe orang yang ikut campur dalam kehidupan cinta teman-temannya, jadi dia memilih untuk tetap diam dan perawat anggurnya sebagai gantinya. Namun, Jason tertawa dan bertanya,
Corin, bagaimana kamu akan menghukum Jeremy? Corin mengelus dagunya. Haruskah aku memintanya berlutut di atas remote atau papan cuci? Annie mengangkat tangannya dan berkata dengan tegas, kamu seharusnya memintanya berlutut di atas kaktus. Zeke bertepuk tangan setuju. Ya, ide bagus. Serahkan kaktusnya padaku. Aku akan mengantarkannya ke rumahmu besok. Jeremy melemparkan pandangan dingin ke arah kelompok itu. Dia sedang tidak ingin bercanda, jadi dia berkata dengan serius, ini sudah malam, jadi aku akan membawa Corin pulang sekarang. Kalian semua bisa tinggal di sini selama yang kalian mau. Aku akan bayar nanti. Cek. Omong kosong. Masih terlalu pagi. Atau mungkinkah, kau sedang terburu-buru pulang untuk menerima hukumanmu? Tanya Zeke. Jeremy melepas jaketnya dan menyampirkannya di bahu Corin untuk melindunginya dari angin malam yang dingin. Aku bisa tinggal di sini dan minum-minum seperti tak ada hari esok. Tapi dia harus pulang untuk istirahat. Jadi, mari kita luangkan waktu untuk hari yang lain. Zeke mengangkat gelasnya dan menggelengkan kepala. Cek, cek, cek. Saudara sebelum pacar, Jeremy. Apa kau lupa itu? Ia lalu berdiri dan menghampiri Jeremy. Tidak mengizinkannya makan terlalu banyak hidangan penutup, khawatir dia masuk angin, dan ingin dia tidur lebih awal. Wah, Jeremy, kalau aku tidak tahu lebih baik, aku pasti mengira dia putrimu, bukan istrimu. Oh, minggir, kata Jeremy sambil menatapnya dengan pandangan kotor, novel drama. Geralt tak tahan lagi melihat Jeremy digoda, jadi ia menarik Zeke ke samping. Abaikan saja dia, Jeremy. Orang ini mabuk berat. Karena telah berteman selama bertahun-tahun, Jeremy tentu tidak akan menyimpan dendam terhadap Zeke. Kamu juga minum anggur, kan? Sopirmu sudah datang. Aku bisa mengantar kalian berdua pulang kalau dia belum datang, tawar Geralt. Jeremy menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Kamu bisa tinggal di sini bersama yang lain. Bab 769. Lalu siapa yang akan mengantar kalian berdua pulang? Jeremy berbalik dan memanggil keponakannya, Annie, kemarilah. Sebentar. Dia berjalan ke arah mereka, dan Jeremy melemparkan kunci mobilnya ke arahnya. Tepikan mobilnya, perintahnya. Annie hanya minum jus dan beberapa minuman ringan malam itu. Ia tak berani menyentuh anggur, apalagi ketika Jeremy mengawasinya dengan saksama. Setelah mengambil kunci mobil, ia memutar bola matanya. Kau hanya memikirkanku setiap kali kau ingin seseorang menjadi bawahanmu. Sudahlah. Di luar menderu, jadi cepatlah ke lobi. Baiklah, dia lalu keluar untuk mengambil mobil. Annie tahu Jeremy khawatir Corin masuk angin. Yah, seharusnya aku senang orang bodoh seperti pamanku berubah menjadi lebih baik setelah bertemu cinta sejatinya. Kurasa semua kekhawatiran tentang dia meninggal sendirian itu sia-sia. Dia memarkir mobilnya di lobi dan membunyikan klakson 2 kali untuk memberitahu Jeremy bahwa dia telah tiba. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tamu lainnya, Jeremy mengantar Corin ke tempat mobil berada, tangannya melingkari pinggangnya. Jeremy, tunggu. Terdengar suara Anya, bercampur dengan suara langkah kakinya menuruni tangga. Jeremy berhenti dan berbalik menatapnya tanpa emosi. Jeremy, kamu mau pergi sekarang? Tanya Anya sambil terengah-engah saat dia sudah sampai di kaki tangga. Jeremy mengangguk. Ya, sudah larut. Kamu nggak mau ngucapin selamat tinggal ke Joey. Dia terus-terusan marah sejak kamu pergi, kata Anya dengan nada memelas novel drama. Jeremy mengerutkan kening. Lukas tidak bersamanya. Minta dia memanggil dokter. Atau kau bisa membawa Joey ke rumah sakit juga. Lukas bersamanya, tapi, yang dia minta adalah ayahnya. Semua orang di sana tahu Anya sangat mencintai Jeremy, dan mereka tahu Jeremy tidak akan pernah bisa menolak Anya. Semuanya begitu rumit sehingga bahkan Zeke, yang suka menggoda orang lain, pun diam saja. Malahan, ia merasa sedikit kasihan pada Jeremy. Tepat ketika Jeremy sedang memikirkan apa yang harus dilakukan, Corin tersenyum dan berkata, Anda benar, Nona Anya, seorang anak memang membutuhkan ayahnya. Jadi, mengapa Anda tidak mencarikannya seorang ayah? Corin, apa maksudmu? Tanya Anya memelas. Kenapa aku harus mencarinya kalau Jeremy kan ayahnya?
Sambil tersenyum puas, Corin bersandar pada Jeremy dan berkata ringan, "Oh, maaf, tapi sepertinya aku tidak ingat Jeremy ku pernah punya anak dengan wanita lain. Malahan, satu-satunya bayi yang dia miliki adalah yang sedang kukandung sekarang. Perlukah aku menjelaskannya lebih jelas?" "Baiklah, biar ku jelaskan lebih sederhana untukmu. Kau seharusnya menghabiskan waktumu mencari pria yang mencintaimu dan Joey, daripada menggunakan gaslighting untuk menipu suami orang lain. Menjadi ayah dari anakmu. Aku penasaran apakah ada momen dalam semua ini ketika kau pernah berpikir, kamu salah karena melakukan semua trik curang ini pada Jeremy." Wajah Anya memucat karena amarah yang terpendam. Tak sekalipun ia melepas topengnya. Tapi, Jeremy dan aku mengadopsi Joey bersama-sama. Bab 770. Corin memotong ucapan Anya sambil menguap dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kau sendiri yang bilang Joey anak adopsi, jadi dia bukan anakmu secara biologis. Dan dari yang kudengar, kaulah yang memohon Jeremy untuk mengadopsi anak itu bersamamu, dan kau juga berjanji dia tidak perlu melakukan apapun lagi setelah itu. Kau seharusnya memikul semua tanggung jawab jika menyangkut anak itu. Bukankah sudah cukup bagimu bahwa Jeremy, karena kebaikan hatinya, telah membantumu merawat Joey selama ini? Maksudku, dia berhak mengabaikan permintaan bantuanmu. Aku harus memperingatkanmu, Nona Anya, kau tidak berhak atas bantuan Jeremy, dan jika kau merasa berhak, maka kau harus introspeksi." Novel drama. Mengetahui bahwa ia tak bisa memenangkan argumen melawan Corin, Anya terpaksa menggunakan jurus andalannya. "Tapi Corin, aku hanya ingin Jeremy memeriksa Joey yang malang." "Kenapa kau ngotot menjadikan aku orang jahat di sini?" tanyanya sambil menangis. Corin tersenyum dan dengan kasar mengangkat dagu Anya yang berlinang air mata. "Aku menganggapmu orang jahat. Apa kau pikir aku melakukan itu padahal aku hanya mengajarimu bagaimana menjadi manusia yang baik? Baiklah, kutegaskan satu hal padamu, mulai sekarang, jangan berani-berani mengganggu Jeremy lagi, atau, jangan salahkan aku karena menghajarmu, dasar perusak rumah tangga." Aura mengancam Corin mengalir dari ujung jarinya dan menyelimuti Anya dalam sedetik, membuatnya mundur ketakutan. "Bagaimana kau bisa memanggilku begitu? Aku bukan perusak rumah tangga," seru Anya memelas. Corin mengangkat dagu Anya lebih tinggi. "Hanya aku, istri Jeremy, yang berhak mengatakan apakah kau perusak rumah tangga atau bukan. Seperti yang sudah kubilang, jangan salahkan aku kalau kau menghajarmu kalau kau muncul di dekat Jeremy lagi." Setelah itu, dia melepaskan cengkeramannya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga wajah Anya terayun ke samping. Mengabaikan Corin, Anya memalingkan wajahnya yang berlinang air mata ke arah Jeremy, yang berdiri di belakang Corin. "Jeremy, kurasa lebih baik aku mengembalikan gelang ini karena sepertinya Corin benar-benar tidak menyukaiku. Aku janji tidak akan mengganggumu lagi, dan kuharap kalian berdua hidup bahagia selamanya." Anya melepaskan gelang itu, tetapi sebelum ia sempat memberikannya kepada Jeremy, Corin merebutnya dari tangannya. "Kamu yakin gelang ini kamu dapatkan dari Jeremy?" tanya Corin sambil memainkan gelang itu. Aksinya terhenti, Anya mengerutkan kening samar-samar dan menjawab, "Ya, aku yakin. Dia meminta anak buahnya untuk memberikan ini kepadaku setelah aku menyelamatkan nyawanya. Aku tidak heran kau tidak tahu ini karena kalian berdua belum bertemu saat itu." Ia mencoba menyiratkan bahwa ia mengenal Jeremy lebih lama daripada Corin, tetapi Corin tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. "Memangnya kenapa kalau Anya mengenal Jeremy sebelum aku? Kalau mereka memang ditakdirkan bersama, mereka pasti sudah menikah sejak lama. Tapi tidak, itu tidak terjadi." Namun, melalui penjelasan Anya, Corin tahu satu hal yang pasti. Jadi, bukan Jeremy yang memberikan gelang ini kepada Anya secara langsung. Corin mengamati gelang itu lebih dekat sebelum mengembalikannya kepada Anya. "Kamu harus simpan ini karena dia yang memberikannya padamu. Memaksakan gelang ini hanya akan membuat Jeremy tampak tidak tahu terima kasih." Anya tidak mengambil kembali gelang itu. Malah, ia mengepalkan tinjunya erat-erat dan memaksakan diri untuk melanjutkan tindakannya yang menyedihkan itu. "Bukankah kau sudah memintaku untuk tidak mengganggu Jeremy lagi? Kalau begitu,
Apa gunanya menyimpan gelang ini? Corin tersenyum. Kau salah paham lagi, Nona Anya. Kau akan selamanya menjadi orang yang menyelamatkan nyawa Jeremy, dan karena itu, dia akan selamanya berhutang budi padamu. Tapi, kau juga harus tahu dia sudah menikah. Pria, sekarang, jadi aku harap kamu akan memperlakukannya seperti itu.